Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat merayakan Jumat pertama hari ini, 7 Mei 2021. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kata yang ingin saya ajak kita hari ini renungkan adalah kata sahabat. Bertolak dari Injil hari ini ketika Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabat-sahabatku." Saudari-saudara, dalam pengalaman kita selalu punya sahabat. Dan yang namanya sahabat itu seringkali menjadi tempat kita bercerita, tempat kita mendapatkan dukungan, peneguhan, penghiburan, mendapatkan semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Sahabat adalah tempat kita untuk terbuka karena kita percaya. Karena kita tahu dia adalah sahabat yang telinganya selalu siap mendengarkan kita, yang bahunya selalu siap menjadi tempat sandaran kita. Itulah indahnya bersahabat. Dan dalam persahabatan itu, saudari-saudara, seringkali kita tidak menghitung untung dan rugi. Karena kalau kita masih menghitung-hitung untung rugi, itu berarti kita belum memahami, belum mengerti arti kata sahabat yang sesungguhnya. Di antara sahabat biasanya tidak ada rahasia. Tahu sama tahu. Positif maupun negatif, baik ataupun buruk, tidak ada rahasia. Seburuk apapun sahabat, biasanya kita akan selalu punya hati dan tangan yang terbuka untuk menyambutnya kembali. Sebaik apapun sahabat, juga tentu bukan berarti kita tidak akan pernah bersalah kepadanya. Tetapi saudari-saudara, yang mau saya katakan adalah bahwa kalau kita memiliki sahabat atau kita mengatakan dia itu adalah sahabatku, biasanya menjadi sahabat berarti juga menjadi teman seperjalanan, teman ziarah dalam hidup ini. Teman atau tempat kita berbagi apa saja. Berbagi cerita, berbagi kegembiraan,
berbagi pergumulan juga, berbagi penghiburan. Pokoknya saudari-saudara, menjadi sahabat seringkali malah jauh melebihi menjadi saudara. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Kamu adalah sahabatku. Kamu tidak aku panggil sebagai hamba, melainkan sahabat. Mengapa saudari-saudara? Karena terhadap kita manusia, Tuhan Yesus tidak menyimpan rahasia. Segala sesuatu telah dikatakannya dalam sabdanya, dalam hidupnya. Tentang Allah dia sampaikan secara terbuka, tidak ada yang tutup-tutupi. Tentang akhirat dia sampaikan juga. Tapi untuk sampai kepada Bapa dia juga telah jujur mengatakannya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam beberapa hari terakhir ini kita mendengar Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Itu adalah rahasia ilahi yang dinyatakan Yesus. Tidak ada rahasia lagi yang disimpan oleh Yesus, yang ditutup-tutupi terkait hidup, terkait relasi antara Allah Bapa, Yesus, dan kita sendiri. Dan hari ini saudara-saudari, kita berbahagia karena Tuhan Yesus memandang kita, memanggil kita sebagai sahabatnya. Apa artinya menjadi sahabat? Tuhan Yesus juga menegaskannya tadi. Tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Tak ada cinta yang lebih besar selain cinta seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Saudari-saudara, Tuhan Yesus mengatakan itu dia sudah dengan memikirkan bahwa dia akan menyerahkan nyawa untuk kita. Itu juga yang saya katakan tadi bahwa kalau kita menyebut seseorang sahabat, biasanya kita akan selalu ada untuk dia, siap mendukung dia, siap berbagi untuk dia, siap membela dia. Itulah sahabat, siap berkorban untuk orang-orang yang kita anggap sahabat kita. Tapi juga tempat kita bercerita apa saja. Pergumulan-pergumulan kita, suka duka kita, kegembiraan maupun kesedihan kita. Itulah mengapa Yesus menyebut dirinya atau bahkan mengajak kita semua, marilah kepadaku kalian yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudari-saudara, ini hanya mungkin karena Yesus memandang kita sebagai sahabat. Dan pada akhirnya Yesus tahu dia akan menyerahkan diri untuk kita. Dia akan mati untuk kita. Dia akan serahkan nyawa untuk kita, sahabat-sahabatnya. Betapa beruntungnya kita saudari-saudara. Betapa berbahagianya memiliki Yesus sebagai sahabat sejati kita. Tinggal kita saudara-saudari sebagai para pengikutnya yang dia sebut sebagai sahabat ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menghayati status kita sebagai sahabat Tuhan. Tuhan Yesus dalam Injil menyampaikannya secara tersurat, secara langsung, bahwa menjadi sahabat satu sama lain itu berarti siap saling mengasihi. Menyerahkan nyawa itu sudah dikatakan juga oleh Yesus. Saudari-saudara, pada masa-masa yang lalu banyak orang menyerahkan nyawa, siap mati untuk orang lain. Siap kehilangan nyawa untuk orang lain. Tetapi pada masa kini tentu itu masih berlaku. Tapi saya ingin katakan saudari-saudara bahwa kalau kita ingin menjadi sahabat bagi orang lain, baiklah kita tidak hanya siap mati untuk orang lain, tapi juga kita siap hidup untuk orang lain. Hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat,
hidup yang berfaedah, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Itulah makna sahabat yang dikatakan Tuhan kepada kita. Ada banyak contoh, ada banyak pengalaman, ada banyak tokoh yang sudah menunjukkan kualitas sebagai sahabat Yesus, saudari-saudara. Uskup Romero misalnya dari El Salvador, saudari-saudara, itu mati ditembak karena membela orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas, orang yang tidak dipedulikan hak-hak asasinya. Dia mati untuk orang-orang kecil. Hidupnya bermakna, hidupnya bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Atau kita kenal orang kudus yang belum terlalu jauh dari zaman kita, yaitu Maximilianus Maria Kolbe. Dia adalah orang kudus yang menggantikan seorang bapa yang mendapatkan hukuman mati di penjara. Dia meminta kepada para pengawal, biarlah saya yang disuntik mati dengan gas beracun dan bebaskan bapak ini, karena dia masih punya istri, masih punya anak yang mengharapkan kehadirannya. Dan permintaannya itu dikabulkan. Dia dibunuh, dia mati dengan gas beracun supaya bapak tadi selamat. Masih ada keluarga yang membutuhkannya. Saudari-saudara, maksud saya Bunda Teresa dari Kalkuta juga menjadi sahabat banyak orang, khususnya orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang seringkali mati tanpa merasa dikasihi, orang-orang yang tidak beruntung dalam hidupnya. Dia menjadi sahabat karena dia siap hidup untuk orang lain. Hidupnya bermanfaat, hidupnya berfaedah, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudari-saudaraku, marilah kita menjadi sahabat-sahabat Yesus yang siap hidup untuk orang lain, atau kalau diperlukan, jika situasi menuntut, kita juga siap mati untuk orang lain. Kalau itu terlalu tinggi, marilah kita hidup untuk orang lain, menjadi sahabat bagi siapapun. Selamat beraktivitas hari ini, selamat menjadi sahabat bagi siapapun yang Anda jumpai, yang Anda temui, yang Anda layani, yang mungkin menjadi rekan kerja Anda. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Salam 52. Marilah berdoa. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur karena melalui Yesus Putramu Engkau memandang dan memperhatikan kami penuh kasih. Engkau menyebut kami sebagai sahabat karena kepada kami Engkau tidak menyimpan rahasia. Engkau menyatakan segala sesuatu secara terang, secara nyata. Bimbing berkatilah kami agar kami pun boleh menjadi sahabat-sahabat-Mu dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas, dimanapun kami melayani. Biarlah hidup kami ini senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Hidup kami ini menjadi berkat bagi siapapun. Ingatlah ya Tuhan, dengan penuh kasih akan hamba-Mu Bu Yohanes yang merayakan ulang tahunnya yang ke-72 hari ini. Berkati dia dengan berkat rohani dan jasmani. Mampukan dia untuk dalam sisa-sisa hidupnya yang Kau anugerahkan ini, dia boleh menjadi berkat bagi siapa saja, bagi keluarga, bagi saudara, orang-orang di sekitarnya. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.